Di video kali ini kita akan membahas Boruto episode 211. Di episode ini sebagian akan mengadaptasi dari manga chapter 46 dan akan ada tambahan filler dari Kashin Koji. Boruto episode 211 akan rilis pada tanggal 8 Agustus 2021. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan update episode terbaru Boruto. Diawali dari Sasuke menanyakan pada Amado, ia berkata Otsutsuki itu bentuknya sama, tapi bukan Jigen, jadi siapa dia? Lalu Amado pun menjelaskan, tunggu dulu, ini ada urutannya. Karena ini cerita yang rumit, mari kita lakukan satu persatu. Jika kau pergi ke sana kau pasti akan melihat kalau Jigen memiliki ekor 10. Itu adalah spesimen yang berbeda dari yang pernah kau lawan. Sayangnya aku tak tahu yang ini berasal dari mana. Tapi Otsutsuki selalu memakai ekor 10 saat mereka menyerang sebuah planet. Karena dia adalah ekor 10 yang menjadi pohon suci, ekor 10 adalah bibitnya. Pertama dia menanam ekor 10 ke tanah, dia tumbuh menjadi pohon suci memakan seluruh planet dan pada akhirnya membuahkan buah cakra. Setelah mereka memanen buah itu, mereka tak butuh lagi planet tersebut, kemudian mereka berpindah ke planet lain dan mengulangi proses yang sama, itulah Otsutsuki. Dari luar Boruto terlihat bingung dan berkata, ini besar sekali aku tak bisa mengikuti. Beralih ke Naruto ia berkata, kau bilang beberapa hal yang menggangguku tapi pokoknya sekarang Jigen mencoba melakukan ini pada planet kita bahkan di saat kita bicara sekarang? Sasuke menjawab, tidak, kurasa tidak, itu adalah siapapun yang menempatkan karma pada Jigen, aku yakin. Kau bilang Jigen dulunya adalah manusia biasa, dia menjadi seorang Otsutsuki karena karma bukan? Amado pun berkata kepada Sasuke, kau tajam sekali Uchiha Sasuke, tebakanmu sangat benar. Boruto yang mendengar hal itu sangat terkejut. Sasuke pun menanyakan kepada Amado apa sebenarnya itu karma. Amado kemudian berkata, ya, semua yang kukatakan itu hanyalah permulaan, bagian yang penting dimulai sekarang. Tunggu dulu, aku mendapatkan transmisi dari rekanku, maaf Shikamaru, bisa kau tolong taruh kacamataku di salah satu sudut meja dan arahkan ke dinding? Shikamaru dan Naruto terlihat terkejut. Jangan khawatir, aku benar-benar ingin negosiasi ini berjalan lancar, ayo cepatlah lakukan yang kukatakan. Lalu Shikamaru menuruti Amado dan menaruh kacamatanya mengarah ke dinding dan membentuk sebuah proyeksi. Semua orang terkejut karena di situ menampilkan gambar langsung antara Koji dan Jigen. Di situ terlihat Jigen sedang berbincang dengan Koji, ia berkata, percuma saja kau pura-pura tak bersalah Kashin Koji. Shikamaru terkejut dan berkata, Kashin Koji? Konohamaru menyebut dirinya di laporannya. Berlanjut ke Jigen, kau bersekongkol dengan Amado untuk menjatuhkan pesawat itu demi membuat Kawaki berhasil kabur. Di sisi lain Kawaki dan Boruto pun kaget, ia berkata, topeng itu orang yang mau membunuh kami. Kawaki juga berkata, Kashin Koji membiarkanku kabur, apa-apaan? Amado kembali berkata, Kashin Koji adalah satu-satunya rekanku di dalam kara. Dia membagi apa yang dilihat oleh katak mata-matanya secara langsung. Katasuke berkata, apa? Tapi bagaimana? Naruto juga berkata, ini tayangan langsung. Di mana mereka? Amado menjawab, teruslah lihat. Beralih ke Jigen, aku ingin tahu Koji, aku tak punya niat untuk menegurmu karena telah membiarkan Kawaki kabur. Aku ingin tahu apa motifmu, baik dirimu dan juga Amado, demi apa kau menentang diriku? Aku lebih tertarik dengan hal itu. Aku mengira semua di sini setuju dengan mendapatkan buah cakra itu. Jadi apa yang akan kau dapat dengan menghancurkan rencana itu? Koji menjawab, kau pura-pura bersikap tenang tapi kau tidak bisa menyembunyikan nafas tersengalmu itu. Koji pun langsung menyerang Amado, namun tiba-tiba ia sudah di belakang dirinya dan menusuknya. Jigen berkata pada Koji, aku tak akan langsung membunuhmu, katakan semuanya terlebih dulu. Namun itu hanyalah bunsin Koji. Koji tiba-tiba muncul di belakang Jigen. Ia berkata, motifku itu sederhana, aku tak tertarik dengan buah cakra, dari awal aku diciptakan untuk membunuhmu. Jigen sangat terlihat kesal, ia berkata, kau diciptakan untuk membunuhku? Koji menjawab, benar, itulah tujuan utamaku dan alasanku ada di dunia. Beralih ke Naruto dan yang lainnya. Naruto berkata, apa yang terjadi? Apa dia berencana membunuh Jigen? Mereka berdua anggota kara kan? Kenapa mereka saling bertarung? Amado menjelaskan, Koji dan aku cuma berpura-pura jadi anggota, motif sejati kami adalah mengalahkan dia,
Jigen sangat terkuras kekuatannya dalam pertempuran melawanmu. Ini adalah kesempatan yang sempurna yang tidak akan pernah datang lagi, sekarang atau tidak sama sekali. Beralih lagi ke Jigen melawan Koji, Jigen berkata, alasan keberadaan ya, kau pria yang menyedihkan, jalan apapun yang kau ambil pada akhirnya kau tidak lebih dari sebuah alat yang dipakai Amado. Koji menjawab, tidak masalah. Itulah shinobi sejati. Jigen berkata, dasar sampah. Keduanya pun kemudian bertarung. Koji menggunakan jurus katon bom api. Jigen menyerapnya dengan mudah menggunakan karmanya. Koji menyerang lagi menggunakan jurus bom minyak katak. Jigen pun sangat kesal Koji membakar dirinya. Di sisi lain Kawaki yang sedang melihat berkata, meningkatkan daya thermal dengan minyak tidak akan mempan, masih tidak akan tahan terhadap karma. Naruto berkata dalam hatinya, cara pria bertopeng itu bertarung mirip seperti. Beralih ke pertarungan Jigen dan Koji. Jigen terus menyerap setiap serangan yang diberikan oleh Koji. Jigen berkata pada Koji, sepertinya kau benar-benar serius Kasin Koji, aku harap kau bersiap untuk mati. Koji menjawab, aku yang harusnya bilang begitu Tuan Jigen atau mungkin Otsutsuki Ishiki. Naruto kaget karena mendengar Kojia berkata bahwa dia adalah Otsutsuki Ishiki. Amado pun berkata, benar, itulah identitas Jigen yang sebenarnya atau lebih tepatnya bentuk sejatinya. Otsutsuki Ishiki, dia datang ke planet kita sejak dahulu kala bersama Otsutsuki Kaguya. Seperti yang aku sebut tadi, tujuan mereka adalah menanam pohon suci dan memanen buah cakra, tapi kemudian muncul masalah. Tiba-tiba Kaguya berbalik melawan Ishiki. Aku tidak tahu apa motif Kaguya, entah itu masalah pribadi atau dia ingin memanen seluruh buah cakra, untuk sekarang kita belum tahu, tapi yang penting itulah yang terjadi. Karena lengah, Ishiki mendapatkan kerusakan yang cukup parah sampai membuatnya nyaris mati. Tapi dia berhasil mengambil tubuh seorang biksu pemula yang kebetulan berada di dekatnya, dan selamat pria malang itu adalah Jigen. Boruto terkejut dan Sasuke pun berkata, satu pertanyaan. Apakah saat itu Ishiki menandai Jigen dengan karma? Otsutsuki memakai karma untuk mengambil alih tubuh orang lain benar begitu? Amado berkata, sebelum kujawab aku rasa aku ingin mendengar tanggapan Anda Tuan Hokage, apakah Konoha akan menerimaku atau tidak? Dan izinkan aku mengingatkan Anda bahwa aku secara resmi meminta perlindungan sebagaimana diuraikan dalam hukum negara api. Aku sudah mencari tahu ketentuan khusus memberi Hokage wewenang untuk membuat keputusan itu tanpa menunggu konsensus dari daimyo dan aku ingin keputusan itu tertulis. Naruto menjawab, baiklah tapi surat resminya nanti, karena kita berdua sedang buru-buru saat ini. Amado pun kembali berkata, itu bisa diterima. Konfirmasi putusan Anda sudah cukup tapi aku tidak akan memindahkan bom dari Shikadai sampai surat itu tiba. Karena ini satu-satunya bentuk jaminan saya. Naruto pun menyetujuinya dan dia meminta maaf pada Shikamaru. Amado kembali menjelaskan, tentu saja inilah kebenaran tentang karma. Yang dikatakan Sasuke tidak jauh meleset kecuali ini tidak sesederhana itu. Biar aku jelaskan dengan memakai kasus Boruto sebagai contoh. Karmanya ditanam oleh Otsutsuki Momoshiki. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Boruto? Selama pertarungan Momoshiki mengubah dirinya menjadi data, mereplikasi dirinya sendiri dan menanam karma itu ke dalam tubuhnya Boruto. Kalian paham? Singkatnya karma adalah file cadangan Otsutsuki yang dikompres. Shikamaru, kata Sasuke, dan Boruto sangat terkejut. File yang dikompres itu perlahan diekstrak seiring waktu. Bahkan setiap detik dan saat seluruh data itu diekstrak tubuh Boruto akan ditimpa dengan data Momoshiki dan Boruto sendiri tidak akan ada lagi. Naruto berkata, apa kau bercanda? Bagaimana cara kita menyelamatkan dia? Bagaimana cara menghentikan prosesnya? Amado menjawab, begitulah cara Otsutsuki lahir kembali. Dari yang aku tahu tidak ada cara menghentikan itu, meskipun kau bisa mencegah kelahiran Momoshiki jika membunuh Boruto sekarang. Boruto berkata, aku akan menjadi Momoshiki? Sumire tidak percaya itu akan terjadi. Sasuke kembali bertanya pada Amado, pertanyaan, anggap saja Momoshiki lahir di tubuh Boruto, apa yang terjadi kepada karma? Amado menjawab, bagus, seperti gula batu yang kau masukkan ke dalam teh akan larut seluruhnya. Data Otsutsuki yang diekstrak menghilang ke seluruh tubuh, karma juga akan hilang. Sasuke kembali berkata, itu aneh.
Ishiki mengambil alih tubuh Jigen, tapi dia masih memiliki karma, kenapa tidak hilang? Fakta kalau tubuh Jigen masih muncul karma berarti Ishiki masih belum bangkit bukan? Sama seperti Boruto dengan Momoshiki, penjelasanmu ada yang kurang. Amado kemudian tertawa, hal itu sontak membuat Shikamaru emosi lagi pada Amado. Shikamaru berkata, apa itu lucu? Apa kau mempermainkan kami? Naruto berkata, hei, tenanglah Shikamaru. Amado berkata, lepaskan aku sudah diberi perlindungan ingat? Apa ajudan Hokage akan melawan warga sipil? Aku sudah bilang ini cerita yang rumit, aku tidak main-main. Sasuke telah mengangkat titik yang cukup cerdik tapi sebuah kesalahpahaman besar. Naruto meminta Amado untuk melanjutkan ceritanya. Ishiki sudah mengambil alih tubuh Jigen akan tetapi bukan memakai karma seperti yang kujelaskan. Sasuke berkata, apa maksudmu? Alasannya sederhana, Ishiki sudah begitu lemah sampai nyaris mati. Untuk menanam karma butuh usaha besar dan dia tidak punya cukup energi. Lalu Ishiki melakukan rencana putus asa, dia memakai jutsu rahasianya, Sukuna Hikona, untuk mengecilkan tubuhnya dan masuk tubuh Jigen melalui telinga. Dia hidup dengan tubuh Jigen, menyerap nutrisi darinya seperti parasit. Akhirnya dia dapat mengontrol otaknya Jigen, mengatakan kata-katanya dengan suara Jigen, menggerakkan lengan dan kakinya dan mengambil alih tubuh Jigen untuk selamanya. Tapi secara fisik tubuh Ishiki masih ada di dalam tubuh Jigen. Ishiki menanam sebuah karma di dalam tubuh Jigen setelah itu, agar bisa melahirkan bentuk sejatinya.